bangun di waktu pagi, sebagian sudah bisa melakukan sholat fajar bersama Allah Subhanahu wa taala, insya Allah akan dihusnul khotimah, dengan kebaikan. Maka berakhir pun dengan kebaikan pula, yaitu husnul khotimah. Ingkang bisa ingkang auto kali muter kata lemben selawat dan salam kita sak kalimpahna datang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kaanggo syafaatipun wonten yaumul kiamah arti syafi'un ilal jannah. Rasulullah memberikan syafaat untuk kita masuk surga. Suatu saat Rasulullah keluar dari rumah beliau, berarti keluarnya ke Raudhah. Raudhah itu depan makam Rasul, depan makam Abu Bakar dan Umar yang dulu itu adalah namanya Rasul. Setelah sampai di luar, Rasul melemparkan satu pertanyaan. Man a'jaban nas imanan. Hai sahabatku, siapa yang paling luar biasa keimanannya, yang paling ngedapi keimanannya? Waqalu, para sahabat pun menjawab, al malaikah ya Rasulullah, tentunya malaikat ya Rasulullah. Maka Nabi Muhammad pun menyampaikannya, lah, kalau malaikat itu keimanannya baik, itu mah luar biasa. Karena memang malaikat itu diciptakan oleh Allah hanya untuk mensucikannya, hanya untuk bertasbih kepada Allah. Wa nahnu nuqaddisu lak, kami hanya memang untuk mensucikan kamu ya Allah. Wa nusabbihu, dan kami hanya untuk bertasbih. Dan ini bisa kita lihat dari sisi sejarah Isra Mi'raj Rasul. Ketika Isra Mi'raj, subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haula linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Rasul berangkat dari Masjidil Haram ke Palestina, Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa kemudian naik atau dimi'rajkan oleh Allah ke langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai langit yang ke-6 bertemu dengan Nabi Musa, sampai yang ke-7 bertemu dengan Nabi Ibrahim yang saat itu beliau bersandar di Masjid Baitul Ma'mur. Apa yang disaksikan oleh Ibrahim tidak kurang dari sekali masuk lebih daripada 70.000 malaikat hanya untuk bertasbih dan menyembah kepada Allah sebagaimana kita sholat. Keluar ganti malaikat lagi. Memang malaikat hanya diciptakan oleh Allah untuk bertasbih, bertahmid, mensucikan Allah. Sementara kita diciptakan oleh Allah, memang wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun, memang diciptakan kita hanya untuk ibadah, tetapi kita lahir itu disertai dengan hawa nafsu. Bahkan Rasul mengatakan min sa'adatil mar'i arba, bagian daripada kebahagiaan seseorang itu apabila terpenuhi empatnya. Satu, az-zaujah sholihah, seorang laki-laki yang sudah umur mempunyai seorang istri yang sholihah, seorang putri yang sudah waktunya mempunyai seorang suami yang soleh. Yang kedua, setelah punya keluarga, pengen lagi al-markabus sari, punya kendaraan yang baik, yang cepat, yang tidak pernah rewel. Ketiga, al-maskanul wasi, berarti kendaraan pengen rumah sing ngombo. Setelah itu yang terakhir, arizku fi baladihi, punya pekerjaan, sumber finansial yang tidak jauh dari rumahnya, itu bahagia. Di bujuk, di kendaraan, punya rumah luas, punya pekerjaan tetap yang tidak jauh dari rumah. Dan itu kebutuhan manusia, sementara malaikat tidak butuh itu. Maka kalau malaikat itu imannya baik itu biasa, kata Rasulullah. Kalau kamu macam-macam kebutuhan kamu, kesibukan kamu. Kalau malaikat tidak, fanabiyun ya Rasulullah, kalau itu para nabi ya Rasulullah.
Apa kata Nabi? Fanabiyun, Nabi juga enggak. Mengapa Nabi juga enggak? Fama lahum la yu'minun. Bagaimana para Nabi tidak menjadi orang yang beriman? Wong tiap hari Nabi itu mendapatkan wahyu langsung dari Allah. Walaupun kadang lewat Jibril, kadang langsung berbicara langsung kepada Allah. Ada keistimewaan Nabi itu sendiri-sendiri. Sebagian sahabat Nabi pernah mengatakan, enak banget jadi Nabi Adam. Mengapa? Khalifah fil ardh. Dia ini pemakmur bumi pertama kali. Yang lain mengatakan wa ittakhadha Ibrahim khairan. Ini lagi Nabi Ibrahim. Bagaimana tidak enak, tidak nyaman. Ibrahim itu khaliluhu, kekasihnya Allah. Bagaimana tidak kekasihnya Allah? Beliau itu orang yang kaya raya. Sekali kurban 300 kambing, 100 sapi, 50 onta. Coba bayangkan Bapak Ibu, 300 kambing, 1 kambing 2 juta misalnya. Kemudian sapinya 1 sapi 21 juta misalnya hari ini kalau kita iuran di hari raya. Kemudian onta 1, kata anak-anak yang kuliah di Timur Tengah itu rata-rata 50 juta. Itu sudah 1 M lebih. Itu berkorbannya Nabi Ibrahim. Ibrahim itu luar biasa. Ibrahim punya 2 istri dan yang satunya itu istri paling cantik sedunia itu ya Sarah. Karena tidak ada wanita cantik melebihi cantiknya Sarah. Maka ketika Nabi Ibrahim dengan Sarah lahirlah Ishak. Ishak juga seorang nabi. Ishak punya putra laki-laki Yakub. Yakub juga seorang nabi. Yakub punya putra laki-laki Yusuf. Yusuf juga seorang nabi. Nabi Yusuf itu disebut akramul anbiya, sebaik-baik para nabi dari sisi wajah. Karena memang secara genetika Mbah Buyute putri itu putri paling cantik yaitu Sarah. Maka Sarah itu Mbah Buyut dari Nabi Yusuf. Yusuf itu berarti kedudukannya sebagai buyutnya Nabi Ibrahim. Nabi Yusuf paling ganteng karena Mbah Buyutnya putri paling cantik. Ini dari sisi kesalehan keluarga, orangnya kaya raya, kesalehan keluarga. Cuman yang perlu kita tiru diantaranya yang insya Allah akan memakmurkan keluarga masyarakat. Nabi Ibrahim itu saking lemoni, tiap hari itu hampir pasti ada tamu. Kalau ada tamu pasti kasir rumah banyak memasak. Kalau sudah banyak memasak pasti banyak menghidangkan makanan untuk para tamu. Kalau sudah menghidangkan makanan para tamu berarti tiap hari Masya Allah, berapa uang yang harus keluar dari Nabi Ibrahim AS. Ketika beliau di rumah nggak ada tamu, beliau itu keluar dari rumah kadang 1 mil, kadang 2 mil, menggolek konco mangan yang jopo. Nah, bila menaik Bapak Ibu, wonten dalam kok sepi, lajeng medal. Ayo bro, metu, golek-golek opo nang cangkong ngono lho. Wah, seneng iki. Ini ternyata budaya Ibrahim itu. Jadi metu golek kanca ngopi nang Solo kopi, nang pojok kopi ya. Itu ternyata budaya Ibrahim. Ora nek mangan malah nang kamar dhewe sirahe leboke lemari nek istilah pondok. Mangan nang kamar dhewe sirahe leboke lemari. Mangkane sirahe leboke lemari awake ra ketok. Dan ra ketok mangane mangan apa. Ibrahim itu kalau makan seperti itu. Jadi keluar ketika di rumah tidak ada tamu, keluar mencari kanca hanya untuk makan. Inilah Ibrahim alaihissalam. Maka Ibrahim itu Khalilullah. Yang lain mengatakan, tidak ada satu nabi pun yang langsung ngomong dengan Allah kecuali Musa alaihissalam. Wa Musa taklima. Suatu saat Nabi Musa di Wadi Tuwa, kemudian Allah menyampaikan, wa ana tartuka fastami' lima yuha. Innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Ya Musa,
yang menjadikan kamu sebagai seorang nabi itu aku, kata Allah. Fastami' lima yuha. Oleh sebab itu ketika aku berfirman tentang wahyu, dengarkan. Karena nanti setelah kamu mendengarkan wahyuku, kamu akan menyampaikan kembali di tengah-tengah masyarakat karena kamu sebagai seorang rasul. Apa yang mesti kau sampaikan di tengah-tengah masyarakat? Wa aqimis sholata. Dirikanlah sholat, dirikanlah sholat, dirikanlah sholat. Maka Nabi Musa alaihissalam misi utama ke tengah-tengah masyarakat agar masyarakat menegakkan sholat dan tentunya bertuhan kepada Allah. Bagaimana? Wa aqimis sholat. Karena aqimis sholat itu lidzikri, dalam rangka mengingatku. Dalam rangka mengingatku, maka cara mengingat Allah paling efektif itu ya sholat. Maka dalam agama yang sudah disampaikan, dalam pengetahuan agama yang sudah disampaikan Rasulullah, as-shalah imaduddin, wa man aqamaha faqad aqamadin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Sholat itu tiangnya agama. Barang siapa menegakkannya berarti menegakkan agama. Barang siapa telah meninggalkan sholat berarti telah menghancurkan agama itu sendiri. Dan sangat mungkin orang yang meninggalkan sholat jatuh menjadi kafir. Al-ahdu bainana wa bainam as-salah wa man tarakaha faqad kafar. Alhamdulillah panjenengan kula nabi kiwala nindakaken salat subuh insyaallah memperkuat keimanan panjenengan kula, dan itu menjadi wasiat terakhir Rasul ketika menjelang meninggal dunia. Rasul meninggal dunia itu di pangkuan Aisyah. Ini juga sebagai pelajaran bagi kita. Rasulullah meninggal itu di pangkuan Aisyah. Pesan terakhir apa yang dikatakan Rasul, dan Aisyah tahu betul. Jadi ini pelajaran kagem keluarga ibu-ibu wonten mungkin mangkene wonten bapak-bapak kira kene Mas sirai kayak ingin pangkuanku. Itu ternyata sunnah Nabi. Bapak-bapak sakit sirai kayak ingin pangkuane ibu istrinya. Kalau nanti mau pesan-pesan terakhir itu jadi tahu. Nah, boleh nih diletakkan pangkuan istrinya sambil pijat sirai namanya. Ya begitu, itu sunnah Nabi ternyata. Nah setelah itu cuman karena ini adalah masalah yang terakhir Rasul meninggal. As-salah as-salah wa ma malakat aimanukum. Salat dan orang-orang yang menjadi tanggunganmu. Jadi Nabi pesan terakhir itu satu, urusan sholat jangan sampai ditinggalkan. Yang udah orang yang menjadi tanggunganmu, anak-anakmu, pembantumu, karyawanmu, jangan ditelantarkan. Jadi hubungannya dengan Allah berupa sholat. Yang udah jangan menelantarkan orang-orang yang menjadi tanggunganmu. Kalau suami tanggungannya berarti istri, tanggung orang tua, tanggungannya adalah anak-anak, tanggungannya ya mungkin sekolah, birrul walidain dan sebagainya. Bapak Ibu yang berbahagia, kemudian yang lain mengatakan wa anna Isa ruhullah wa kalimatuhu. Kalau Isa ruhnya Allah dan kalimatnya. Sehingga Nabi Isa alaihissalam satu-satunya manusia, seorang nabi tanpa bapak selain Adam alaihissalam. Maka yang paling aneh dari sisi ini adalah Nabi Isa. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, kembali ke sejarah awal. Yang paling baik imannya para nabi ya Rasulullah. Kata Rasul, wah, kalau nabi imannya baik itu mah biasa. Mereka tiap hari mendapatkan wahyu langsung dari Allah. Kalau nabi juga enggak tiap hari mendapatkan wahyu dari Allah, berarti fanahnu ya Rasulullah, kami ini ya Rasulullah, sahabatku ini ya Rasulullah, kamu juga enggak. Mengapa kami tidak orang yang imannya bagus ya Rasulullah? Bagaimana kamu tidak menjadi orang yang beriman? Famalakum la tu'minuna billah. Bagaimana kamu tidak beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat? Aku hidup masih di tengah-tengah kalian.
tiap hari aku bacakan Quran usai subuh. Jadi ternyata baca Quran usai subuh atau yang itu ada pengajian pagi-pagi itu sunnah Rasul, karena di Masjid Nabawi di Madinah Al-Munawwarah itu tempat Darus Suffah. Jadi sahabat-sahabat Nabi Muhajirin yang datang dari Mekah ke Madinah yang belum punya rumah itu ditampung sementara waktu di Masjid Nabawi. Nah, yang ikut belajar namanya Ahlus Suffah. Singkat cerita, Masjid Nabawi itu secara sejarah itu dari tanahnya Sahal dan Suhail. Setelah tanah dari Sahal dan Suhail, yang kedua yang bangun siapa? Orang kaya di Madinah, sahabat Nabi dari Mekah. Siapa itu? Utsman bin Affan. Sehingga Utsman bin Affan meriwayatkan hadis dari Rasul, man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa membangun masjid, Allah bangunkan istana di surga. Dan itu yang menyampaikanlah Rasulullah, kemudian disampaikan oleh Utsman bin Affan ke berbagai tempat. Dan memang kalau Utsman yang membangun bersama Abdurrahman bin Auf, tanah dari Sa'al yang bangun Utsman bin Affan. Siapa yang ngasih makan tiap hari bagi orang-orang yang berada di masjid? Terus kalau sampun dipun omongaken mangke sak pari kono pengajian wonten garang jual. Ini ternyata sama dengan dulu di Masjid Nabawi itu, usai pengajian juga ada makan minum, yaitu dari Abu Tolha, donatur utamanya Abu Tolha. Abu Tolha itu punya 2 petak tanah di kanan kiri mihrab Masjid Nabawi. Monggo mengenai Bapak itu tidak di Madinah, kemudian lihat saja di mihrab itu, oh daerah ini dulu adalah tanahnya milik Abu Tolha yang seluruh hasilnya untuk menjamu Ahlus Suffah, orang-orang yang belajar agama di Masjid Nabawi. Kemudian takmir masjidnya siapa selain Rasulullah? Takmir masjidnya As'ad bin Zurarah. Maka As'ad bin Zurarah tahu betul bahwa masjid itu digunakan pertama kali untuk sholat Jumat, jumlahnya 40 sahabat Nabi. Maka kemudian fikih yang mengatakan jamaah Jumat itu setidaknya 40 orang itu adalah fikih yang dipahami oleh Imam Syafi'i mengikuti Jum'ah pertama kali di Masjid Nabawi. Yang menceritakan siapa? As'ad bin Zurarah sebagai takbirnya masjid. Kemudian kalau Imam Malik berbeda. Imam Malik itu tidak harus 40. Karena suatu saat Rasul khutbah. Berarti khutbah ada dagangan datang. Rebutan dagangan. Persis nih kaya semangkin dulu. Anggaran ada dagangan atau esok, kedungke dewi-dewi dulu. Nanti kadang-kadang tak boleh bingung nih, jangan itu singgung barangku sopo, bayar pinggir. Itu dulu sama. Begitu Rasul sudah Alhamdulillah, Alhamdulillah nasta'in wa nastaghfiruh. Ada barang dagangan teko. Kemudian mereka berebut dagangan. Turunlah ayat Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dharul bay' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardh. Kalau sudah ada, segera tinggalkan seluruh aktivitas. Maka dalam hukum melakukan aktivitas bagi bapak-bapak, karena hukumnya cuma tentu wajib, itu menjadi haram. Melakukan aktivitas ketika sudah berkumandang dan Jumat itu haram. Haram, itu nanti dosa. Kemudian kata Imam Malik tadi, riwayatnya, saat itu tinggal 12 orang. Lihatnya berebut dagangan, tinggal 12 orang. Walaupun 12 orang, Rasul meneruskan khutbah beliau. Artinya apa? Nek kepepet krana wong 40,
wong rolas juga boleh melaksanakan Jumatan. Nah, kemudian menjadikan ayat itu dulu. Abu Hanifah berbeda pendapat. Jumatan itu syaratnya jamaah. Orang Jumatan kok dewi. Nek dewi berarti salat zuhur. Karena jamaah itu minimal 3 orang, imamnya siji, makmum loro. Kok jamaah kok wong loro? Sawu, suku, paku, dewi kok sawu, suku, paku gak pripun. Ya minimal 2, sawu, suku, paku, paina tasbihatu suku minta memesolah. Telu niku mangko dibagi imam siji, muadzin siji, makmum siji. Aniku mangke dadi sope dadi wong loro. Maka Imam Abu Hanifah mengatakan syarat Jum'ah didirikan dengan jamaah minimal 3 orang. Tapi kepepet banget itu. Kalau tidak sebaiknya bergabung ke masjid yang lain. Yang 12 orang pun kalau kepepet tidak ada orang monggo boleh berdiri 12 orang. Tapi ketika tidak kepepet sebaiknya jadi satu dengan yang lainnya biar genepi 40. Maka sebagian ulama yang kenceng banget pegang mantapnya Syafi'i sak derengi piye kawan dosa rasa munggah sik khotibi jangan diadani. Karena kalau nanti sudah diadani fa idza sa'idal khatibu 'alal mimbar fala yatakallam wa man yatakallam faqad laghat wa man laghat fala jum'atan la ansitu wasma'u rahimakumullah. Terus ya ketika masih di pondok tahun 85 ya, saya masuk 83 terus 87 dan ke Masjid Agung Surakarta masih kerumunku. Wa idza sa'idal khatibu 'alal mimbar fala yatakallam. Kalau imamnya sudah naik ke mimbar tidak boleh sedikit pun di antara jemaah yang ngomong ngobrol. Barang siapa sudah diawali khutbah kok masih ada yang ngomong maka Jumatannya ada 2 hukumnya. 1, tidak berganjar tapi sah Jumatannya tapi ada ganjaran. Atau yang kedua, Jumatannya ini pendapat yang paling keras, Jumatannya tidak sah, harus mengulang lagi. Sehingga mengulang lagi berarti salat zuhur sendiri. Sampai begitu coba. Minimal tidak sah. Kalau ngobrol sendiri maka Masya Allah Jumatan itu pasti di mana-mana dalam keadaan wudhu, sakinah, tak ada yang ngobrol dan imamnya juga tidak boleh Jumatan kok imamnya banyak itu nggak boleh. Imamnya dagal tuh Jumatan nggak boleh, mesti serius. Rasul itu dalam buku kecil ini Kutub bin Muhammadiyah ihmarrat ainuhu sampai memerah matanya seperti beliau ketika mau memimpin perang itu, jadi merah mukanya begitu. Kembali lagi pada hadis Nabi, kamu juga tidak menjadi orang yang paling imannya paling bagus. Mengapa? Aku tiap hari membacakan Quran usai subuh, kamu ada. Bagaimana kamu tidak beriman kepada Allah, Rasulnya dan hari akhir? Aku masih di depan kalian. Ini kados keluar kepentingan dulu. Ketika bapak ibu masih ada, anak-anak itu kalau kumpul itu gampang. Awalnya tinggal bodoh, ayo bodoh-bodoh surat dari bapak ibu. Wah itu seperindir tepok kabeh. Ini dari saluran makanya bapak ibu sabar sumarak-sumarak dengan Allah kalau kumpul keluarga dulu. Dan dia kumpul keluarga dulu, namun dua padu. Mungkin yang orang kumpul aku rentol harisa. Berarti orang akur karo kakaknya adiknya. Tapi bisa dicontoh ketika bapak ibu sudah tidak ada, kok keluarga besar masih kumpul, itu berarti the best, keluarga yang bagus, komitmennya luar biasa. Maka Rasulullah mengatakan, kamu menjadi orang beriman. Itu mah biasa karena aku masih di depan kalian. Aku tiap hari bisa bacakan Quran usai subuh ketika Quran wahyu itu turun di malam hari. Tiap hari aku bisa bacakan Quran usai sholat isya ketika ayat itu turun di siang hari. Tapi yang terbaik imannya ngejati tapi adalah qaumun yaji'una min ba'dikum. Orang-orang atau generasi yang hidup setelah kamu dan setelah aku. Generasinya tabi'in, generasinya tabi'ut tabi'in, generasinya para ulama, generasinya orang-orang yang lahir jauh dari Nabi,
tapi kok beriman. Kalau penyesami, Nabi itu lahir tahun 571 Masehi. Hari ini tahun 2024. 2024 dikurangi 571 Masehi sama dengan 1453 tahun. Sudah 1453 tahun yang lalu. Selisih panjenengan kula kali Rasulullah kok menjadi orang beriman. Apa kata Nabi? Fadalika ikhwani. Itulah saudaraku di dalam agama. Itulah orang yang terbaik keimanannya. Mengapa? Aku sudah tidak di hadapan mereka. Mereka hanya mendapatkan Al-Quran dari warisanku. Taraktu fikum amrayni lan tadillu abadan ma in tamassaktum bihima kitaballah wa sunnata rasulih. Aku tinggalkan dua perkara. Apabila dua perkara kalian berpegang teguh, kamu tidak akan sesat selamanya. Kitab Allah dan sunnah Rasulullah. Mereka hanya bisa membaca kitab Allah warisanku. Mereka hanya bisa mendapatkan hadis-hadis Nabi yang dibacakan sahabat, tabiin, tabiin ulama. Nggak mendapatiku kok beriman. Oh, itu saudaraku di surga. Panahnya ya Rasulullah, kalau kami sebagai apa ya Rasulullah? Kamu itu sahabatku. Tapi orang-orang yang beriman setelah aku meninggal, kamu meninggal menjadi ikhwani, saudaraku di surga. Berarti Bapak Ibu kejadian pulau makai dijanjani kanjeng Nabi bersama Rasul di surga. Bagaimana caranya? Dalam buku kecil untuk Samir Muhammadiyah mengatakan, ana awwalu man tanshaku anil ardu. Aku ini walaupun Nabi terakhir, ketika nanti sudah terjadi kiamat, idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha al-qari'ah mal qari'ah amma yatasaalun la uqsimu bi yaumil qiyamah. Aku ini orang yang pertama kali dibangkitkan dari kuburan. Pertama. Yang kedua, wa ana awwalus syafi'in fil jannah. Aku orang yang pertama kali akan memberikan syafaat untuk masuk surga. Tiga, ana awal man yaqra'u babal jannah. Aku ini diberikan fadhil oleh Allah untuk mengetuk pintu surga yang pertama kali. Kata beliau, ati babal jannah. Aku mendatangi pintu surga. Begitu sudah di depan pintu, fa'astaghfiru, aku minta dibukakan pintu surga tersebut kepada malaikat Ridwan. Kemudian Ridwan pun menjawab, man anta? Siapa ya? Siapa kamu? Aku jawab, Muhammad. Bapak Ibu, makin mulai menjaringan tetamu menawi dipun taklati Sahihul Bait ingkang kagungan dalam Assalamualaikum. Aku salam sinten nggih? Mang jawab nama penjaringan. Ampun, sinten nggih? Kula. Nah, kula iki kula sapa? Kula tuh dadi enggak jelas. Wong tua ya kula, cah cilik ya kula, wong lanang ya kula, wong wedok kula. Harus jawab jelas. Sinten nggih? Jawab, Habib bin Ngadiri bin Rejo. Dijawab apa adanya. Karena untuk membedakan satu orang dengan lain. Muhammad, ya, ana Muhammad. Apa kata malaikat Ridwan? Bika umirtu, untukmu aku diwasiat oleh Allah untuk buka pintu, dan sebelum kamu aku tidak pernah buka pintu. Rasulullah itu besok pertama kali masuk surga. Begitu Rasul sudah masuk surga, apa kata Nabi? Kullu ummati yadkhulunal jannah. Besok seluruh umatku bakal masuk surga. Illa man aba, kecuali orang yang tidak mau masuk surga. Ila wa man ya'ba ya Rasulullah. Siapa yang tidak ingin masuk surga ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala jannah wa man asani faqad aba. Barang siapa yang taat padaku bakal masuk surga, dan barang siapa yang bermaksiat padaku berarti orang itu tidak ingin masuk surga. Artinya apa? Barang siapa yang taat kepada Allah besok masuk surga bahkan bersama Rasul. Mana ayatnya? Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Barang siapa
kepada Allah dan Rasulnya, besok kelak masuk surga bersama para nabi, bersama para siddiqin termasuk Abu Bakar Siddiq, bersama para syuhada Uhud, syuhada Badar dan syuhada yang lainnya, bersama orang-orang yang soleh, dan mereka itulah sebaik-baik teman. Insya Allah Bapak Ibu penyayang Allah, senajan lahir terakhir, besok akan ketemu dengan para nabi, besok ketemu dengan para syuhada, besok ketemu dengan orang-orang soleh. Ini yang kita inginkan, keinginan Allah. Sakti dengan penjenengan kula taksih wonten sing esuk-esuk sing ngono. Jadi kan istami sebuah dan mengapa harapan kita hidup bersama para nabi besok. Bila senajan ngantuk-ngantuk bangun untuk sholat subuh jamaah, karena sholat yang paling berat dilakukan itu subuh dan isya. Mengapa? Isya orang-orang sudah gelap, situasi sudah gelap, tidak ngerti yang sholat isya itu siapa. Ini zaman isya, ini tentang subuh saya ngantuk, kalau tetap berangkat ke masjid, dua sholat yang paling berat dilakukan, kecuali orang-orang yang khusyuk, yaitu isya dan subuh. Maka rata-rata kalau munafik itu isya dan subuh kusala males. Kenapa? Nah aku sholat isya pas sholat subuh orang ketok. Berarti kan misi saya untuk riak tidak terlaksana, nggak ketok sapanya. Maka Bapak Ibu, alhamdulillah penjenengan kula senajan lahir hari ini, hidup pada hari ini, tapi dijadikan Allah menjadi kawan beliau di surga. Monggo, mangke penjenengan kula nindakaken sunah-sunah Rasul, semoga kelak nanti mendapatkan syafaat bersama beliau di surga. Kemudian bareng dengan umat-umatnya di belakangnya. Begitu sudah sampai di surga, Allah mendikatakan Assalamualaikum tibtum fadkhuluha khalidin wa qalu alhamdulillahi alladzi sadaqana wa'dah wa awrathana al-ardha natabawwa'u minal jannati haitsu nasha' fa ni'ma ajrul amilin. Itu waktu 5 menit. Tempat pagi. Begitu penjenengan sudah dari padang masa rampung, nanti dikirim oleh malaikat ke surga bareng-bareng. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara, dikirim bersama-sama untuk masuk surga. Fa idza ja'uha, apabila sudah sampai di depan pintu, fafutihat abwabuha, dibukalah pintu surga tersebut. Kemudian setelah sudah masuk surga, kemudian disampaikan oleh para penjaga surga, salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Selamat, Anda hari ini masuk surga. Silahkan Anda berada di dalam, tidak akan pindah-pindah ke tempat yang lainnya. Nanti ketika sudah masuk surga tidak balik lagi keluar untuk dipindahkan ke neraka. Innal ladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula la yabghuna anha. Kalau sudah masuk tidak akan pindah lagi. Insyaallah dengan kula betul suatu ketika sudah masuk dikatakan salamun alaikum. Ini persis di budaya Jawa, ketika seseorang itu baru datang diucapkan katur buatan para bapak ibu wilujeng rawuh. Jadi dikatakan selamat Anda masuk surga, wilujeng rawuh, Anda bersama-sama kami masuk surga. Itu dikatakan wilujeng rawuh, selamat datang. Siapa yang bagai penjenengan kula malaikat ridwan. Setelah dibagai penjenengan kula akan ditemukan istrinya akan ditemukan suaminya, bapak itu akan ditemukan anak-anaknya, walladzina amanu wa taba'athum dzurriyyatuhum, akan dituntut oleh anak cucunya, alhaqna bihim dzurriyyatahum, akan kami kumpulkan nanti anak cucu mereka di surga. Kalau ibu makin mulai panggil datang bapak-bapak ampun panggil, ini bapak-bapak ini wajahnya kabeh kaya Nabi Yusuf. Elok tenangin dia nang dunya rangkul kecil. Dia itu bojoku iki orang dua semua nopo kok ini seperti itu. Ibu-ibu manggil begitu. Nanti bapak-bapak gumon kali istimewa jenengan. Lah kok saya putih sih kayak orang kalau bidadari. Ya memang besok ibu-ibu berubah menjadi bidadari.
gagah gede panjenengan kula kaya Nabi Adam, gantengi kaya Nabi Yusuf, sabari kaya Nabi Ayub, umurnya kembali muda lagi seperti Isa berapa? 33 tahun. Menawi wawan kineman kalau ngendiko kaya kanjeng Nabi Muhammad clear jelas. Jadi panjenengan mangke mempunyai 5 sifat. Gagah gede dhuwure kaya Nabi Adam, gantengi kaya Nabi Yusuf, sabare kaya Nabi Ayub, kemudian umure nom kaya Nabi Isa 33 tahun. Nah mangke menawi wawan jenengan di surga itu kados kanjeng Nabi, orangnya yang luar biasa clear jelas, tidak kesana kemari atau tidak hal-hal yang jorok. Ada mungkin manfaat pun. Bismillah, yang baik kita istiqomahkan, semoga tak nanti meninggal sendiri-sendiri atau meninggal bareng-bareng kan bukan tertinggi. Nama musibah meninggal bareng-bareng aja nanti. Mungkin sedaya mangke panjenengan kula pinangi wonten swarga. Panggih kalian karo istri, panggih kalian para wayah, para putra wayah. Insyaallah mekaten mugi-mugi manfaat pun Allah paling istiqomah datang dengan kula ngantos jauh tahu kita sampai ketemu dengan Allah SWT dan kalimat innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa qul wa ta'ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.